Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Selamat pagi. Bagaimana anak-anak kabarnya sehat? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya, Dini Puspitasari, guru mata pelajaran sejarah. Di sini kita akan membahas tentang materi-materi yang sebelumnya belum kita pelajari. Nah, untuk itu maka disimak videonya ya. Oke, materi yang pertama, media mengajar sejarah, kelompok peminatan khusus kelas 11 IPS. Materi yang pertama atau bab 1 mengenai tentang kerajaan-kerajaan maritim masa Hindu-Buddha di Nusantara. A. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. A. Masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Nusantara. Pengertian dan budaya maritim. Kata maritim berasal dari bahasa Latin yaitu maritimus atau mare yang artinya laut. Dalam Oxford Advanced Learned for Dictionary, kata maritim diartikan sebagai connecting to sea or ships, formal near the sea, artinya yang menghubungkan laut atau dekat dengan laut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim memiliki arti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Lautan di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia tidak pernah menjadi penghalang, bahkan menjadi faktor pemersatu. Salah satu bukti adanya hubungan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara dapat terlihat dari adanya peninggalan nekara perunggu di sejumlah kawasan di Nusantara. Ini bisa dilihat gambarnya di sebelah kanan. Nah, ini jenis nekara tipe Heger atau yang kiri, dan yang banyak terdapat di Indonesia memiliki ciri budaya Son atau Vietnam. Sedangkan nekara Pejeng sebelah kanan diyakini merupakan produk asli Indonesia. Selanjutnya, dua relief perahu yang ada di Candi Borobudur di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Terbentuknya perdagangan internasional pada zaman kuno. Kepulauan Nusantara terletak dalam jalur perdagangan antara dua pusat perdagangan internasional zaman kuno, yaitu India dan Tiongkok. Selat Malaka menjadi gerbang utama yang menghubungkan pedagang-pedagang Tiongkok dan India yang berlayar melalui bandar-bandar penting di sekitar wilayah tersebut. Dan komoditas penting yang diperdagangkan ketika itu adalah rempah-rempah seperti kayu manis, cengkih, dan pala. Agama Buddha masuk ke Nusantara pada abad ke-5 Masehi dan dilakukan oleh seorang pangeran dari Kashmir yang bernama Gunadarma, dan pada abad ke-9 mulai berdatangan para pendeta Buddha dari dua wilayah yang berbeda, yaitu dari Gua Didaripa atau Benggala dan Gurjara Desa atau Gujarat. Nah, di samping sebelah kanan ini ada arca Buddha yang bergaya Amarawati di Museum Sultan Mahmud Badarudin II dekat Benteng Kuno Besak, Palembang, Sumatera Selatan. Nah, penyebaran Buddhisme pada tahun 500 hingga 600-an Masehi. Nah, penyebaran agama Buddha ini ada petanya di sebelah kanan. Nah, itu tersebar ya ke Afghanistan, Tibet, Tiongkok, Korea, terus kemudian Sri Lanka, terus ke Pulau Jawa dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya proses penyebarannya. Nah, di sini ada Candi Bima di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, yang memiliki kemiripan dengan gaya bangunan candi di Brihadeswarar, India. Itu hampir mirip ya bentuk bangunannya.
Selanjutnya, teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, C.C. Berg, J.L. Moynes, dan R.C. Majumdar meyakini kaum ksatria berperan besar dalam kemunculan kerajaan Hindu di Nusantara. Menurut C.C. Berg, dalam hipotesisnya bahwa peran besar golongan kaum ksatria dapat terlihat dari karya kesusastraan yang banyak menyebutkan kedatangan pangeran-pangeran dari India. Menurut J.L. Moynes, meyakini peran besar kaum ksatria setelah mengkaji sejarah politik yang terjadi di India dan munculnya dinasti-dinasti di Jawa. Dan adapun menurut Majumdar, para prajurit India mendirikan koloni-koloni di Asia Tenggara termasuk Nusantara pada saat itu. Nah, hipotesis lain yang berbeda dikemukakan oleh Van Leer dan Bos. Orang-orang dari Nusantara sendiri yang berkesempatan belajar di pusat agama India, seperti di Nalanda, mereka juga memiliki peranan penting dalam penyebaran unsur-unsur kebudayaan India ini ke Nusantara. Dan di sebelah kanan ada gambar. Ini merupakan gambar reruntuhan Nalanda, pusat agama di Bihar, India, yang diperkirakan pertama kali dibangun pada abad ke-5 Masehi. Selanjutnya masuk ke Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai berdiri di abad ke-5 sebelum Masehi di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Tidak banyak peninggalan sejarah yang menceritakan tentang kerajaan ini kecuali prasasti Tujuyupa yang ditemukan di Muara Kaman. Prasasti tersebut ditulis dalam bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Prasasti Tujuyupa menceritakan raja-raja yang pernah memimpin kerajaan Kutai, yaitu Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman, ketika dipercaya sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia. Nah, informasi yang ada diperoleh dari Prasasti Yupa dalam ucapan pengorbanan yang berasal dari abad keempat. Ada 7 buah yupa yang menjadi sumber utama bagi para ahli dalam menginterpretasikan sejarah kerajaan Kutai. Nah, yupa adalah tugu batu yang berfungsi sebagai tugu peringatan yang dibuat oleh para Brahmana atas kedermawanan Raja Mulawarman. Dalam agama Hindu, sapi tidak disembelih seperti kurban yang dilakukan oleh umat Islam. Dari salah satu yupa tersebut diketahui bahwa raja yang memerintah kerajaan Kutai saat itu adalah Mulawarman. Namanya dicatat dalam yupa karena kedermawanannya menyedekahkan 20.000 ekor. Selanjutnya, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-5 sebelum Masehi dan terletak di Jawa Barat. Wilayah kekuasaannya meliputi Banten hingga Cirebon. Beberapa sumber sejarah yang membahas kerajaan ini adalah buku karya Claudius Ptolemeus, Berita dari Gunawarman atau Pendeta dari Kashmir, dan berbagai macam prasasti seperti prasasti Ciaruten dan prasasti Pasir Kaliangkak. Nah, sumber ekonomi kerajaan ini adalah pertanian dan peternakan. Masyarakat Tarumanegara juga mulai mengenal dan membudayakan teknik menulis pada waktu atau prasasti jika dilihat dari peninggalan-peninggalannya. Selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya adalah nama kerajaan bercorak Buddha yang berdiri pada abad ke-7. Dalam bahasa Sanskerta, Sri berarti bercahaya atau gemilang, dan Wijaya berarti kemenangan atau kejayaan. Maka nama Sriwijaya bermakna kemenangan yang gemilang-gemilang. Nah, lokasi Manua atau kota Sriwijaya yang dipilih oleh Dapunta Hyang berada di tempat yang strategis, yaitu daerah pertemuan Sungai Musi dengan Keramasan dan Ogan. Masyarakat Sriwijaya memang dikenal sebagai masyarakat yang dekat dengan kehidupan sungai dan laut.
Ibu kota Sriwijaya terletak di tepi air, rakyatnya terpencar di luar kota atau tinggal di atas rakit-rakit yang beratapkan daun alang-alang. Jika Raja Sriwijaya keluar, ia menggunakan perahu dengan dilindungi payung sutera dan iringan tentaranya yang membawa tombak emas. Tentaranya sangat pandai dan tangkas dalam peperangan, baik di air maupun. Perkiraan letak pusat kerajaan Sriwijaya di wilayah kekuasaannya. Di sini bisa lihat petanya ya. Nah, ini ada peta Indonesia dan di situ ada Sriwijaya. Nah, ini pusat kekuasaan Sriwijaya. Nah, perkiraan letak pusat kerajaan Sriwijaya dan wilayah kekuasaannya bisa dilihat di peta ini. Yang ada tanda panahnya ya, yaitu merupakan pusat kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menurut sejarawan Krom membuat Sriwijaya dapat berkembang dengan cepat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, letak geografis pelabuhannya sangat cocok sebagai tempat persinggahan dari kapal-kapal dagang, terutama yang datang dari Tiongkok dan India. Yang kedua, pelabuhan ini menjadi pusat perdagangan barter yang dilakukan oleh para pedagang dari India dan Tiongkok. Dan yang ketiga, menjadi pusat perdagangan dari barang-barang lokal yang akan dikirim ke Tiongkok dan India, didukung oleh adanya pemerintahan yang kuat. Nah, selanjutnya, orang-orang Melayu adalah pelaut unggul, bahkan petunjuk perjalanannya digunakan oleh orang-orang Portugis untuk memetakan jalur laut. Itsing dalam kitabnya yang ditulis tahun 688 hingga 695 dengan judul Tang Si Yukufa Kau, Seng Chuan menyebutkan di Sriwijaya terdapat 1000 orang biksu Buddha. Para biksu menempuh pendidikan di Sriwijaya terlebih dahulu selama 3 bulan, lalu pergi ke India. Tidak jarang para biksu menggunakan perahu-perahu Sriwijaya untuk menempuh perjalanan ke India. Nah, di sini ada kerajaan Sriwijaya dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sriwijaya mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa yang mampu meluaskan wilayahnya sampai dengan Semenanjung Malaya, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan. Letak geografisnya Sriwijaya, kalau dari segi ekonomi, letak geografisnya sangat ideal sebagai pusat perdagangan internasional, seperti yang saya jelaskan tadi, karena mudah untuk para kapal-kapal yang dari Tiongkok dan India untuk singgah ke situ. Sedangkan dari kehidupan sosialnya, masyarakat Sriwijaya bersifat terbuka dan majemuk, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi sosial antara para pedagang asing dengan penduduk. Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan agama Buddha dari segi kebudayaan dan agama ya. Nah, pada abad ke-9 Masehi, dikarenakan hubungan yang baik dengan India dan selanjutnya kerajaan Sriwijaya. Nah, di sini ada beberapa penyebab beruntuhnya. Yang pertama, serangan kerajaan Medang Kamulan, Jawa Timur di bawah Raja Dharmawangsa pada tahun 900 Masehi. Negara-negara yang pernah ditaklukkan satu persatu melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya yang mengakibatkan kemunduran ekonomi dan perdagangan. Ketiga, terdesak oleh kerajaan Thailand yang mengembangkan kekuasaannya sampai Semenanjung Malaya. Dan yang keempat, serangan Majapahit pada tahun 1477 Masehi dan berhasil menaklukkan Sriwijaya. Nah, sejak saat itu berakhirlah kekuasaan Sriwijaya. Selanjutnya, Kerajaan Mataram Kuno. Nah, wilayah Kerajaan Mataram Kuno diperkirakan berada di daerah meliputi Magelang, Muntilan, Sleman, dan Yogyakarta.
eksistensi Kerajaan Mataram kuno berlangsung selama 196 tahun, dari tahun 731 hingga 928 Masehi. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur, diyakini bahwa pemindahan Kerajaan Mataram ke Jawa Timur tersebut karena wilayah kerajaan hancur terkena bencana alam. Nah, terdapat 4 Raja Mataram yang memerintah lebih dari 20 tahun, yaitu Sanjaya 24 tahun, Rakai Panangkaran 38 tahun, Rakai Warak 24 tahun, dan Rakar Kayuwangi selama 30 tahun. Di sini ada peta Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah dan Jawa Timur beserta wilayah kekuasaannya. Bisa dilihat ya, itu di petanya. Nah, yang titik hitam itu pusat kekuasaan atau ibu kota, yang bulat enggak hitam itu situs penting, yang kotak abu-abu itu ranah inti kerajaan Medan. Nah, yang segitiga itu gunung berapi. Kerajaan Singasari. Letak Kerajaan Singasari menurut keterangan Kakawin Negara Retagama adalah di sebelah timur Gunung Kawi dengan ibu kota Kutaraja. Nah, Kerajaan Singasari memiliki rentang waktu masa pemerintahan sekitar 70 tahun. Berdirinya kerajaan ini diawali dengan sejumlah tragedi dan konflik internal. Kerajaan ini juga berkembang menjadi kerajaan yang bersifat ekspansif ketika diperintah oleh raja terakhir Singasari yang bernama Kertanagara pada tahun 1268 hingga 1292 Masehi. Perkiraan wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari bisa dilihat di peta. Itu yang panah-panah menunjukkan kekuasaan atau wilayah kekuasaan Kerajaan Singasari. Yang hitam bulat itu ibu kota Singasari. Terus yang warna abu lebih tua itu ranah inti Singasari, dan abu lebih muda itu negeri taklukan dari Singasari, dan yang warna putih itu wilayah laut di bawah pengaruh Singasari. Terus kemudian yang panah-panahnya putus-putus nih, ada panah-panah putus-putus itu utusan dan ekspedisi laut Singasari, dan panah yang nyambung nih itu ekspedisi militer atas perintah Kertanegara atau Pamalayu dan Pabali. Seperti itu. Selanjutnya, Kerajaan Singasari ketika dilihat dari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dari kehidupan politik, Singasari didirikan oleh Ken Arok dengan membentuk dinasti baru bernama Raja terbesarnya adalah Kertanegara yang melakukan ekspedisi Pamalayu dalam rangka menghambat ekspansi Kekaisaran Cina. Kehidupan ekonominya, perekonomian masyarakat terpusat pada pertanian, perdagangan, dan kerajinan. Perdagangan antar pulau dan internasional berlangsung ramai dengan dikunjungi oleh banyak pedagang asing. Sedangkan kehidupan sosialnya, masyarakat terdiri atas keluarga raja, kaum bangsawan, dan kaum umum. Terdapat pula kaum tetua agama, yaitu para pendeta Hindu maupun Buddha. Dan dari kehidupan budaya dan agama, kehidupan agama dan kebudayaan berkembang karena didorong oleh kemakmuran rakyat. Hal ini dibuktikan oleh adanya hasil-hasil kesenian. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit pada tahun 1293 hingga 1500 berpusat di sekitar daerah Trowulan sekarang, 10 km sebelah barat daya dari kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya. Tanggal pasti berdirinya Kerajaan Majapahit adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja yang memerintah pada tahun 1293 hingga 1309
Masehi, yaitu 10 November 1293. Nah, di sini di sebelah kanan ada sebuah gambar di mana pendarmaan Raden Wijaya di Candi Simping, Malang, Jawa Timur. Majapahit merupakan negara yang agraris, tetapi ada beberapa faktor internal dan eksternal yang mendorong Majapahit menjadi negara maritim. Faktor internalnya yang pertama, Majapahit melanjutkan politik Dwipantara, kemudian diperbarui dengan Sumpah Palapa Gajah Mada. Yang kedua, memiliki pejabat tinggi yang mempunyai kemampuan dan dapat mendukung aktivitas kemaritiman. Dan faktor eksternalnya, meningkatkan jaringan internasional, meningkatnya perdagangan di laut yang didukung oleh adanya pelabuhan perdagangan dari kerajaan-kerajaan di sekitar Asia Tenggara, dan semakin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dagang dari luar Nusantara yang berlabuh di bandar milik Majapahit. Selanjutnya, lokasi kerajaan Majapahit dan wilayah kekuasaannya bisa dilihat di petanya sebelah kanan. Nah, di sini ada titik atau buletan-buletan hitam kecil, yaitu merupakan ibu kota Majapahit ya, itu buletan-buletan hitam kecil. Sedangkan yang abu-abu tua, warna abu-abu tua ini merupakan ranah inti Majapahit, dan abu-abu sedang itu merupakan negeri bawahan Majapahit, dan abu-abu paling muda itu merupakan kawasan laut di bawah pengaruh Majapahit. Sedangkan yang warna putih itu jangkauan ekspedisi armada laut Majapahit. Seperti itu. Bisa dilihat ya, di sini jelas kok di gambarnya. Nah, kerajaan Majapahit dilihat dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Yang pertama, politik. Didirikan oleh Raden Wijaya setelah Singasari mengalami kehancuran. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dan patihnya Gajah Mada dengan menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia. Kehidupan ekonomi Majapahit memiliki tanah subur yang menghasilkan padi, lada, dan hasil pangan yang lain, serta menghasilkan kain, garam, dan hasil-hasil laut. Pada masa Hayam Wuruk, sebagian pajak dan upeti digunakan untuk pembuatan irigasi. Nah, dari kehidupan sosial cukup rumit ya, karena memiliki wilayah kekuasaan yang sangat besar. Rakyat umumnya biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis pekerjaannya. Kemudian dari kehidupan budaya dan agama, paling dominan dan dapat saling bertoleransi, bahkan menimbulkan sinkretisme. Majapahit juga menghasilkan banyak kesusastraan besar, yakni Negara Kertagama, Sutasoma, dan Arjuna Wiwaha. Seperti itu. Selanjutnya, Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan terletak di Jawa Timur, tepatnya di muara Sungai Brantas. Kerajaan ini merupakan hasil pemindahan Kerajaan Mataram kuno akibat bencana alam Gunung Merapi, dan yang mendirikan adalah Empu Sindok. Empu Sindok memiliki gelar Sri Isyana Tunggadewa karena mendirikan dinasti Isyana. Empu Sindok merupakan keturunan dari dinasti Sanjaya dari Mataram. Namun karena desakan dari Sriwijaya, akhirnya Empu Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, aktivitas perdagangan cukup tinggi di Jawa Timur. Sampai masa pemerintahan Dharma Wangsa, aktivitas perdagangan meluas sampai keluar daerah Jawa Timur. Nah, Kerajaan Medang Kamulan dari kehidupan politik, Medang Kamulan diperkirakan terletak di muara Sungai Brantas, Jawa Timur, dan pendirinya Empu Sindok, sudah tadi ya. Dan yang raja terkenalnya adalah Erlangga. Kemudian kehidupan ekonomi berupa pelayaran dan perdagangan dengan komoditi berupa porselin, beras, daging, dan kayu. Empu Sindok juga membangun sebuah bendungan untuk keperluan irigasi dan pemeliharaan ikan. Kehidupan sosialnya, kerajaan bersistem feodal dengan struktur masyarakat yang tersusun hierarkis.
mulai dari keluarga raja, bangsawan, atau birokrat, kemudian rakyat kecil seperti petani, pedagang, dan nelayan. Dari kehidupan budaya dan agama, pembebasan pajak dilakukan atas daerah yang harus memelihara sebuah bangunan suci. Daerah ini biasanya disebut desa perdikan atau sima. Selanjutnya, Kerajaan Pajajaran. Kehidupan politik Pajajaran terletak di Pasundan dengan didirikan oleh Raja Sena. Pelabuhan terbesar di Pajajaran, Sunda Kelapa, diserang oleh Fathilah pada tahun 1527, kemudian Pajajaran runtuh setelah diserang Kerajaan Banten pada tahun 1579. Kehidupan ekonominya, Pajajaran adalah kerajaan yang besar dan makmur dengan mengandalkan usaha pertanian dan perdagangan. Masyarakat terdiri atas berbagai golongan yang didasarkan pada lebih dari 10 jenis pekerjaan. Kehidupan sosialnya, struktur masyarakat bertingkat mulai dari keluarga raja, kemudian golongan bangsawan atau mantri, bayangkara, hulu, jurit, pemarang, dan nunangganan, dan golongan cendekiawan atau memen atau dalang, pujangga, pandita, dan juru bahasa. Dari kehidupan agama dan budaya, selain berkembang ajaran Hindu dan Buddha sejak abad ke-8 sampai ke-16, masyarakat Pajajaran juga tetap menganut sistem kepercayaan tradisionalnya, yaitu animisme dan dinamisme. Selanjutnya, Kerajaan Kediri. Kehidupan politik yaitu pendiri Kediri adalah Raja Jayawarsa. Raja yang terkenal adalah Jayabaya, yang merupakan sastrawan aliran kejawen dan juga peramal. Kediri berakhir pada masa Kertajaya karena diserang oleh Ken Arok. Kehidupan ekonominya, perekonomian berpusat pada pertanian dan perdagangan berupa kerajinan emas, beras, gading, dan cendana. Kehidupan sosialnya, raja memberikan perhatian besar kepada rakyat melalui pemberian penghargaan, pembangunan irigasi untuk persawahan, dan perlindungan serta kebebasan kepada para sastrawan. Kehidupan budaya dan agama, Kediri cukup banyak menghasilkan karya sastra seperti Bharatayuda, Arjuna Wiwaha, Jangka Jayabaya, Smaradana, dan Wertasancaya karena para sastrawan sangat dihormati kedudukannya. Selanjutnya, warisan kerajaan-kerajaan maritim Hindu-Buddha dalam kehidupan masa kini. Candi dan bangunan peribadatan menjadi aset bagi kegiatan pariwisata di Indonesia. Nah, wilayah Majapahit juga dijadikan acuan untuk menyebut batas politik negara Republik Indonesia. Bendera kebangsaan Indonesia berasal dari warna panji-panji kerajaan Majapahit, seperti yang tertulis dalam Kitab Negara Kretagama dan Semboyan Nasional tentang Persatuan dan Kesatuan Bangsa atau Bhinneka Tunggal Ika, dikutip dari Kitab Kakawin Sutta Soma karangan Empu Tantular. Seperti itu. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian materi pembahasannya. Nanti dilanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat dicerna dengan baik dan dipelajari ya. Untuk selebihnya, jika ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah.